Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika mengenai Kun dan Revolution. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anida Tifal, yang kedua yaitu saya sendiri, Mufriyati Hairunisa, dan yang ketiga yaitu Tiffany Tanusaputra. Bisa di next slide. Materi pertama sebabnya yaitu ada kekecewaan pada revolusi menurut Kun. Kun berpendapat bahwa dalam beberapa periode, perubahan ilmiah melibatkan jenis proses yang berbeda secara fundamental dari apa yang kita temukan dalam sains normal, yaitu yang teratur, terorganisasi, dan berdisiplin. Selanjutnya, periode revolusioner melihat kerusakan pada kekecewaan ini mengenai ketertiban dan pertanyaan tentang aturan mainnya, dan kemudian diikuti dengan proses pembangunan ilmu pengetahuan kembali yang dapat menciptakan jenis ilmu pengetahuan yang secara struktur terkonseptual yang baru, yang fundamental. Selanjutnya, setelah itu pun membagi sains menjadi unit-unit dengan batas-batas aneh di antara mereka. Anehnya yaitu melihat dalam beberapa periode sains secara kasat mata atau secara normal, Anda dapat dengan mudah membedakan pekerjaan yang baik dari yang buruk. Nah, contohnya yaitu gerakan rasional dari irasional, masalah besar dari masalah kecil, dan seterusnya. Kemajuan terlihat seiring berjalannya waktu, tapi semua ini berakhir dengan adanya sebuah revolusi. Revolusi pada kenyataannya akhirnya melibatkan kerusakan, tetapi revolusi itu penting karena bagi sains-sains yang kita kenal. Ciri-ciri khususnya yaitu yang kita kaitkan dengan sains muncul dari kombinasi dan interaksi dua jenis aktivitas yang berbeda-beda. Kemudian, kerusakan tersebut secara periodik ditemukan dalam revolusi. Kedua proses ini terjadi secara berurutan dalam setiap bidang ilmuwan. Next slide. Ya, selanjutnya revolusi dan dampaknya. Jadi revolusi ini adalah semacam diskontinuitas dalam sejarah bidang ilmiah. Nah, kalau di mana ya ini tuh membicarakan tentang apa yang terjadi di dalamnya serta bagaimana hubungan antara apa yang kita miliki sebelumnya dan apa yang kita miliki setelah revolusi. Nah, terus selanjutnya bagaimana revolusi itu terjadi? Dalam pandangan Kun ini, perubahan ilmiah skala besar biasanya membutuhkan krisis dan munculnya paradigma kandidat baru. Namun juga peralihan dari paradigma baru ini tidak terjadi hanya karena muncul ide baru yang terlihat baik dari yang lama. Nah, klaim Kun terhadap krisis ini terkait apa yang mengikuti perubahan ilmiah cenderung memenuhi syarat yang digambarkan pada pola sentral dan karakteristik perubahan, di mana tidak setiap kasus tanpa terkecuali. Namun di sini tuh ada anggapan bahwa setiap revolusi itu tidak membutuhkan krisis. Contohnya keadaan biologis sebelum Darwin terkait kemunculan genetika sebagai ilmu sekitar tahun 1900-an, yang mana ini merupakan sebuah revolusi, tidak ditemukan krisis dalam pewarisan yang mendahulunya. Nah, dalam Postscriptus Structure tahun 1970-an, Kun memenuhi syarat klaimnya tentang peran krisis adalah awal yang biasa untuk revolusi. Nah, penekanan Kun pada krisis ini tampaknya tuh lebih didorong oleh tuntutan mekanisme hipotesisnya untuk perubahan ilmiah daripada oleh data historis. Kun juga menuntut krisis didasarkan pada pemikiran hanya krisis yang dapat melonggarkan cengkraman paradigma dan membuat orang tuh menerima alternatif. Nah, revolusi menurut Kun sendiri itu Kun berpendapat bahwa revolusi adalah peristiwa berubah dan tidak teratur. Mereka dipengaruhi oleh faktor pribadi idiosinkratik dan kecelakaan sejarah. Nah, tidak teratur di sini tuh dimaksudkan bahwa beberapa prinsip yang memiliki bukti ilmiah dinilai dapat menjadi tidak stabil karena krisis, dan mereka dapat berubah dengan
revolusi. Tetapi Kuhn di sini juga memperjelas bahwa ada beberapa cara inti untuk menilai teori yang umum untuk semua paradigma. Teori tersebut harus bersifat akurat secara prediktif, konsisten dengan teori mapan di bidang tetangga, dan juga mampu menyatukan fenomena yang berbeda. Nah, terus faktor-faktor tersebut juga menciptakan keragaman yang menguatkan komunitas ilmiah. Tetapi hal terpenting di sini adalah bahwa cara-cara yang lebih tajam dan pasti untuk menilai gagasan-gagasan ini dapat berubah selama revolusi. Nah, selanjutnya ada 2 jenis perubahan ilmiah dalam gambaran Kuhn. Yang pertama ini perubahan dalam sains normal, teratur, dan responsif terhadap bukti. Di sini itu sains normal bekerja melalui debat penutup tentang ide-ide fundamental. Yang kedua, perubahan revolusioner. Ini meliputi tantangan terhadap hal-hal yang mendasar, tetapi ini adalah sebuah episode di mana penilaian ide yang teratur itu menjadi rusak. Juga menampilkan kekuatan pemecahan masalah yang memiliki peran kunci dalam transisi mendasar antara paradigma. Tetapi pergeseran juga melibatkan safar gestalt yang tiba-tiba menjadi lompatan keyakinan. Nah, selanjutnya ada sains bagi Kuhn. Yang pertama itu adalah kerja kooperatif yang berkelanjutan. Di sini itu maksudnya adalah di mana kapasitas itu diperlukan untuk mencapai sebuah kebersamaan. Dan yang kedua itu ada kapasitas sains untuk memecah sebagian dan menyusun kembali dirinya dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada ketidaksebandingan, relativisme, dan kemajuan. Ketidaksebandingan ini secara harfiah itu berarti tidak dapat dibandingkan menggunakan standar atau ukuran umum. Paradigma yang berbeda dalam suatu bidang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Dua paradigma ini saingan dapat dibandingkan dengan cukup baik sehingga menjadi jelas bahwa mereka tidak cocok, bahwa mereka adalah saingan. Orang-orang yang memandang satu paradigma tidak akan memiliki masalah mengatakan mengapa paradigma mereka lebih unggul dari yang lainnya, dengan mengutip perbedaan utama dalam apa yang bisa dijelaskan dan apa yang tidak bisa. Nah, di sini terdapat 2 aspek dari masalah ketidaksebandingan. Yang pertama itu orang-orang dalam paradigma yang berbeda tidak akan dapat sepenuhnya berkomunikasi satu sama lain. Orang-orang dalam aspek yang pertama ini, masalah ini menitik beratkan pada bahasa. Di sini klaim Kuhn tergantung pada pandangan holistik tentang makna bahasa ilmiah. Setiap istilah dalam teori ini memperoleh maknanya dari tempatnya di seluruh struktur teoretis. Kemudian jika ketidaksebandingan itu nyata, seperti yang dikatakan Kuhn, maka itu harus terlihat dalam sejarah sains. Jadi, mereka yang mempelajari sejarah sains ini seharusnya dapat menemukan banyak contoh dari tanda-tanda kegagalan komunikasi yang biasa, seperti kebingungan, koreksi, rasa gagal untuk melakukan kontak. Aspek yang kedua ini, orang-orang dalam paradigma yang berbeda akan menggunakan standar bukti dan argumen yang berbeda. Ini adalah ketidaksebandingan standar, di mana Kuhn berpendapat bahwa paradigma ini cenderung membawa standar mereka sendiri untuk apa yang dianggap sebagai argumen yang baik atau bukti yang baik. Oke, selanjutnya ini contoh ketidaksebandingan, yaitu teori gravitasi Newton, di mana teori ini tuh memberikan deskripsi yang matematis terkait dengan gravitasi, tetapi tidak memberikan mekanisme bagaimana gaya tarik gravitasi itu bekerja. Nah, selanjutnya ada relativisme. Dalam arti sempit, relativisme ini cenderung berpendapat bahwa kebenaran atau pembenaran klaim ataupun penerapan aturan atau standar tergantung pada situasi atau sudut pandang seseorang. Nah, selanjutnya ada kemajuan. Kemajuan ini saat di mana paradigma yang ada memiliki kekuatan memecahkan masalah daripada paradigma sebelumnya. Terus terdapat 2 jenis kemajuan skala besar. Yang pertama ini penjelasan mata yang melihatnya. Di sini itu maksudnya itu adalah ilmu pengetahuan pasti akan tampak menunjukkan kemajuan.
Karena setiap bidang memiliki satu paradigma per waktu, dan para pemenang setelah setiap revolusi secara alami akan melihat kemenangan mereka sebagai kemajuan. Dan ilmu pengetahuan terisolasi dari kritik luar. Yang kedua ini ada munculnya kemajuan dalam sains. Kuhn berpendapat kalau sains ini tuh memiliki jenis efisiensi yang khusus, dan efisiensi ini menghasilkan sebuah bentuk nyata dari kemajuan, di mana kemajuan ini melintasi revolusi yang diukur dalam kekuatan pemecahan masalah, seperti jumlah dan ketepatan solusi untuk masalah di sebuah bidang ilmiah yang cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anis. Saudara Ide atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai bab 10 atau bab X pada buku Kuhn dengan nilai X. Pada buku Kuhn pada bab 10, Kuhn mengajukan klaimnya yang paling radikal. Mengapa? Karena tidak hanya ide, standar, paradigma yang berubah, dalam beberapa hal, menurut Kuhn, hal dunia pun juga berubah. Menurut Kuhn, realitas itu sendiri merupakan paradigma relatif atau paradigma yang bergantung. Setelah revolusi, ilmuwan bekerja di dunia yang berbeda pada tahun 1996 di halaman 135 pada buku Kuhn. Selanjutnya, pada buku ini, Kuhn memaparkan fakta bahwa setiap gagasan tentang dunia tunggal itu stabil yang dapat bertahan dan bergantung pada pandangan yang gagal tentang sains dan teori-teori yang berkaitan dengan psikologis karena ketinggalan zaman. Dalam interpretasi atau dalam pandangan ini, Kuhn menunjukkan bahwa pandangan kita tentang sains mengharuskan kita untuk mengubah juga pandangannya terkait metafisika yang paling mendasar tentang realitas dan hubungan kita. Ketika paradigma berubah, maka ide pun berubah. Standar-standar dalam hidup juga berubah, dan mungkin cara kita mengalami dunia juga berubah. Cara kita melihat sesuatu berubah, tapi dunia itu sendiri tidak berubah. Itu merupakan suatu posisi. Ketika paradigma berubah, para ilmuwan mengubah perilaku dan praktik eksperimental mereka serta ide-ide mereka. Jadi, beberapa bagian dunia pun berubah dengan cara yang biasa. Dalam revolusi ilmiah juga menghasilkan teknologi luas pada dunia yang kita tinggali. Nah, perubahan ini tuh bisa berdampak luas nih, tetapi masih dibatasi oleh kekuatan kausal dari tindakan manusia. Kuhn membahas kasus di mana perubahan ide tentang bintang, planet, dan komet menyebabkan astronom hidup di dunia yang berbeda. Pada contohnya, pada tahun 1996 di buku Kuhn halaman 117. Selanjutnya, Kuhn berkata paling tidak nih sebagai hasil dari contohnya itu penemuan oksigen, seorang ilmuwan bernama Lavoisier melihat alam secara berbeda, dan dengan tidak adanya jalan lain untuk menyusun hipotesis yang tetap yang ia sebutkan, yang dilihat secara berbeda. Selanjutnya, prinsip ekonomi juga akan mendorong kita untuk mengatakan bahwa setelah menemukan oksigen, Lavoisier bekerja di dunia berbeda. Pada tahun 1996 di halaman 118. Nah, dari sudut pandang jenis khusus dari diskusi filosofis skeptis Kuhn ini pada revolusi 97, jika kita mencoba memahami nih sains sebagai aktivitas kita di sosial, tidak ada hipotesis tentang gagasan bahwa sains terjadi dalam satu dunia terstruktur yang berinteraksi dengan komunitas ilmuwan melalui saluran kausal persepsi atau pandangannya dan melalui tindakannya. Kuhn menentang gagasan bahwa sejarah sains berskala besar melibatkan akumulasi karena semakin banyak pengetahuan tentang bagaimana dunia-dunia bekerja. Dalam sains, suatu pertumbuhan pengetahuan yang terus-menerus tentang struktur dunia. Ketika Kuhn menulis masalah tentang ini, dia akhirnya sering kembali sebagai contoh ke kasus fisika. Seperti ilmuwan Popper dan lainnya,
pun tampaknya sangat dipengaruhi oleh jatuhnya gambaran Newton tentang dunia pada awal abad ke-10. Pun terlalu fokus pada kasus fisika teoritis. Yang terakhir, itu dia pun tampaknya berpikir bahwa kita hanya dapat melihat sains sebagai pencapaian pertumbuhan pengetahuan tentang struktur dunia yang berhubungan dengan entitas dan proses tingkat paling rendah dan fundamental. Tetapi, jika kita melihat bagian lain dari sains, pada misalnya kimia dan biologi terkait molekuler, jauh lebih masuk akal untuk melihat pertumbuhan yang berkelanjutan dengan beberapa hambatan dalam pengetahuan tentang bagaimana dunia itu sebenarnya bekerja. Sebagai contohnya itu pengetahuan tentang struktur gula, lemak, protein, dan molekul penting lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Titan. Oke, selanjutnya ada pemikiran terakhir tentang Kuhn. Kuhn mengubah filosofi sains dengan menggambarkan gambaran yang sangat jelas tentang perubahan ilmiah. Mekanisme Kuhn, ilmu pengetahuan berutang kekuatannya pada interaksi antara kerjasama yang teratur dan pemikiran tunggal dari sains normal, bersama dengan kemampuan pola perilaku yang teratur ini untuk memecah dan menyusun kembali diri mereka sendiri dalam revolusi. Penyuntingan gangguan secara berkala sama pentingnya dengan proses seperti perilaku yang diatur dengan baik yang ditemukan dalam sains normal. Lalu yang kedua ada important objections. Yang pertama ada paradigma tunggal jarang memiliki jenis dominasi. Yang kedua, perubahan skala besar dapat terjadi tanpa krisis. Lalu ada teori Kuhn. Teori Kuhn adalah teori tentang sains menekankan perbedaan antara sains yang ditafsirkan secara sempit dan sebagai jenis pembelajaran empiris dan pemecah masalah lainnya. Sains adalah suatu bentuk perilaku terorganisir dengan struktur sosial tertentu, dan sains tampaknya hanya berkembang di masyarakat tertentu. Akibatnya, sains muncul dalam cerita ini sebagai pencapaian budaya yang agak rapuh, perubahan halus dalam pendidikan, struktur insentif, dan situasi politik para ilmuwan dapat mengakibatkan kehilangan mekanisme khususnya perubahan. Lalu ada teori sains Kuhn, dan beberapa mekanisme perubahan. Jadi, sains memiliki struktur tangan tak terlihat. Ahli teori politik dan ekonomi Skotlandia Adams berpendapat bahwa dalam Well of Nations tahun 1976 bahwa keegoisan individu dalam perilaku ekonomi mengarah pada hasil yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Pasar adalah distributor barang yang efisien untuk semua orang, meskipun orang-orang terlibat masing-masing hanya untuk diri mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, pemikiran Kuhn memberikan inspirasi tentang sejarah lahirnya ilmu pengetahuan. Kuhn mendapatkan paradigma sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar dalam memecahkan suatu masalah yang dipegang oleh suatu komunitas ilmiah pada suatu tertentu, dan paradigma ini membimbing kegiatan ilmiah dalam masa sains normal, di mana para ilmiah berkesempatan menjabarkan dan mengembangkannya secara terperinci dan mendalam. Dan pada fase ini, seseorang ilmuwan tidak bersikap kritis terhadap paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya, hingga pada saatnya ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak bisa diterangkan dengan teorinya atau yang disebut sebagai fase anomali, dan kemudian terjadinya krisis ilmu pengetahuan. Setelah terjadi krisis, revolusi ilmiah diperlukan dalam upaya memecahkan permasalahan manusia dan hasil paradigma baru. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih.